Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fala inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu rahmani wa rahmatullah, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah melakukan sholat subuh setelah kita semalaman oleh Allah dianggap mati, ya, kita hidup kembali sehingga doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan semalam ini. Karena sudah tidak sedikit yang tidur kemudian juga bangun nanti kecuali bangunnya dibangunkan oleh malaikat tembak dan akhir, sehingga kita bisa hidup kembali. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bermuajalah, berkumpul, bertatap muka di majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam dan kesilatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada hadis yang ke-12 yaitu yang tentang orang bepergian terjebak di pintu gua, terjebak di dalam gua, pintu guanya tertutup sehingga mereka pada bertawasul memamerkan ibadahnya masing-masing pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu guanya bisa terbuka dan bisa keluar. Ada sebagian yang memamerkan bahwa dia selalu mengadeni orang tuanya sampai dia tidak bisa memberikan makanan kepada anak istrinya sebelum orang tuanya makan. Ada juga dia yang punya amal baik bisa menahan dari zina meskipun orang yang dia cintai ada di depan mata, tapi takut terhadap Allah. Kemudian yang lain, yang ketiga, orang yang punya karyawanya pergi, bayarannya belum diambil, kemudian bayarannya dia kembangkan setelah berkembang biak hampir banyak sekali, si karyawan yang pergi itu datang kembali jadi minta upahnya dan semuanya diminta. Tiga-tiganya ini terjebak di dalam pintu gua, kemudian memamerkan amalannya,
kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Maka hadis ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama istihbabu doa indal karbi, dianjurkan berdoa ketika susah. Ternyata ketika kita dirundung kesusahan, ketika kita mengalami sebuah kesulitan, maka disitulah dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kesulitan itu kecil. Kadang orang kalau tidak ada kesulitan, tapi kesulitan kecil itu sama mengambil karena kecil aja. Para sahabat itu sandalnya patah saja berdoa sama Allah, sandalnya hilang berdoa sama Allah. Ya. Ini kan urusan kecil, kalau itu bagian dari kesusahan disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna dzalika min mujibati ijabati doa. Karena di dalam kesulitan itu sangat-sangat dekat dengan dikabulkannya doa. Maka di antara orang yang mudah dikabulkan doa oleh Allah itu orang yang ini itu kan kesulitan. Orang yang berada di dalam perjalanan itu karena sedang dalam keadaan kesulitan. Faedah yang kedua, masru'iyatut tawassul ilallah bil amali sholih. Dianjurkan atau disyariatkan tawasul kepada Allah dengan amal sholih. Amal sholihnya sendiri ya. Jangan tawasul dengan amal sholihnya orang lain ya. Ya Allah, tetangga itu ibadahnya rajin banget. Semoga dengan ibadahnya tetangga itu aku diucapkan urusanku. Kan apa hubungannya gitu ya. Ya. Jadi dengan amal sholihnya sendiri ya. Tidak dengan amal solehnya orang lain. Dalam hal ini orang lain itu termasuk bapaknya, adiknya, kakaknya, itu orang lain. Ya Allah, bapakku itu ustaz, bapakku itu kiai, bapakku itu amanah luar biasa. Dengan amal solehnya bapakku, semoga aku dimudahkan urusannya. Sebenarnya dengan amal soleh orang lain tidak. Contoh di sini masing-masing dengan amal solehnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi 3 orang itu yang dua bukan. Ya aku bodoh kowe amalmu mas. Aku bodoh kowe enggak. Tapi masing-masing memamerkan dan bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya sendiri-sendiri. Meskipun amal soleh itu kecil dan benar-benar kita ikhlas karena Allah, maka dianjurkan kita bertawasul. Ya Allah, gitu ya. Aku setiap pagi dan sore membaca doa pagi dan petang ya Allah. Hanya baru itu yang aku bisa lakukan ya Allah. Dengan doa itu bukan dengan memudahkan semua urusan. Boleh ya Allah, hanya punya kebiasaan sedekah meskipun kecil, itu sedekah ke Pak Uga kalau di berapa dan cukup 500 paling banyak 1000. Tapi dengan pangannya sama Allah, kalau itu dianggap amal sholat ya Allah, mudahkan urusan. Amal solehnya sendiri lah, meskipun kecil, lebih besar ya. Wa misluhu tawasul bi sifatillah wa asma'ihi. Dan juga dianjurkan tawasul dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Ya, dengan nama Allah. Di dalam hadis Abu Nawawi ya, yang nomor berapa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang musafir, kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, pakaiannya lusuh, kemudian berdoa ya Rob gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan fa'ana yustajabu, bagaimana doa dia dikabulkan. Wong wama kaluhu wa masyrabuhu haramun, makanan dan minumannya dia haram. Di situ menunjukkan bahwa ada sebutan ya Rob, artinya kita dianjurkan bahwa bertawasul dengan nama Allah, dengan asma Allah. Misalnya kita minta rezeki ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, dengan sifat dan namamu Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki ya Allah, semoga aku dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah ya Allah. Kalau yang dalam DPR ya Allah ya Malik, dengan yang mempunyai sifat Malik, berkuasa, merajani,
semoga saya makan jadi DPR jadi atau calon jadi apa gitu ya. Nah, atau kalau dosa kita banyak bertawasul dengan sifat Ghaffar ya Ghaffar, ya Allah panjenengan yang mempunyai sifat untuk mengampuni siapa saja yang Engkau kehendaki ya Allah, dengan sifat Ghafarmu semoga dosa-dosaku terampuni ya Allah. Ini namanya tawasul dengan sifat dan nama Allah. Tidak tawasul dengan orang yang sudah mati ya, meskipun wali atau nabi ya atau orang solih, tapi setelah mati mereka itu sudah putus amalnya, amal untuk dirinya sendiri saja sudah putus. Tidak mata belum Adam ingkoto amaluhu ilamin salasin. Orang yang sudah mati itu putus amalnya kecuali 3 perkara ya, sedekah jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sehingga dia sudah tidak bisa beramal, berdoa lagi sudah tidak bisa. Maka tawasul dengan orang yang sudah mati adalah tidak dianjurkan. Yang ketiga, min asbabil istijabati doa, ad-doa bi ikhlas, at-ta'aruf ala Allah bi ruqa, fa inna haula'i rijal al-mu'minin da'allahu bi ikhlas wa sastadhuru a'malan sholihan. Kanu ta'arrafu biha ala Allah bi awqatil ruqa. Di antaranya sebab dikabulkannya doa adalah satu, doanya dengan ikhlas. Orang yang terjebak di pintu gua ini ikhlas, amalannya tidak pernah dipamerkan kepada siapapun. Ketika Nabi menulis, karena Nabi dapat wahyu kabar dari Allah, yang memamerkan itu Allah, bukan orang itu yang berkuat-kuat berteriak-teriak seperti amal ini loh, amal ini tidak. Dia doanya sama Allah. Dan Nabi Muhammad mengerti, Nabi Muhammad dikasih wahyu oleh Allah, berarti Allah lah yang memamerkannya. Maka dia ikhlas ibadahnya. At-ta'arufu ala Allah bi-riqa. Kemudian sebab jadi dikabulkannya doa itu kita ingat pada Allah pada waktu longgar. Kadang-kadang itu kita ingat pada Allah hanya waktu sempit-sempit saja, waktu susah, waktu terjepit. Dua waktu bisa waktu tidak ingat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu longgar, waktu sehat, waktu sukses, rezekinya banyak, badannya sehat, kadang lupa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasul berpesan, ta'arraf ila Allah fil ruqa yu'arrifka bisyiddah. Ingatlah kalian pada Allah pada saat longgar, maka Allah akan selalu mengingat kalian pada saat kalian berada di kondisi sempit. Kadang-kadang ya itu kita ingatnya kita sempit-sempit saja, ketika longgar kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak segera dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istinjazullah wa'dah bisu'ali. Allah selalu istinjaz itu meloloskan atau memberikan sesuatu yang sudah ia janjikan, atau bahasa yang mudah menepati janjinya. Allah selalu menepati janjinya bagi siapa yang minta dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Allah akan pasti kabulkan. Wa anna dzalika la yu'addu minal istijab alladhi yu'addi ila ayyastaghsiral abdu ad-du'a wa yad'uhu. Selagi seorang hamba itu kalau berdoa pada Allah sudah jangan tergesa-gesa. Amma doa bitakjil atau istijabah faqad sahadalika an Rasulullah bil istisqa ya wa yawma badr wa ghayriha wa yadhhara fi babil ilha. Jadi selagi orang yang berdoa itu tidak dalam kondisi tergesa. Aku mau bolak-balik ya aku yo sholat malam bareng sholat malam sana yang kabul ini gitu ya. Jadi dia memang Allah kayak orang bela aku gitu ya. Itu nggak boleh ya gitu ya. Jadi kita berdoa pasti dikabulkan, tapi jangan kemudian baru berdoa sebentar saja sudah bosan ya, sudah bosan. Kalau kita melihat Nabi Allah Zakaria alaihissalam
berdoa dari sejak komandan baru. Dalam satu riwayat dia jadi mantan itu masih muda, sekitar umur 18 atau 20 tahun. Baru dikasih anak umur 90 tahun. Tapi kata Allah, walam yakun bidu'a ika syaqiyya. Aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu ya Allah. Jadi dari umur 20 tahun ya Allah, berikan aku anak, umur 30, 40, 50, 60, 70 masih saja. Kiranya kalau panjenengan yang doa bosan enggak? Mesti bosan. Umur 40 tahun terus, mungkin kemudian anak itu enggak. Iya, tapi Nabi Zakaria sampai umur 90 tahun. Tapi teks yang berbunyi walam akun bidoa ika syaqiyya. Aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu ya Allah. Iya, Nabi Muhammad SAW berdoa agar orang-orang Quraisy diberi petunjuk 13 tahun jadi Mekah dan ditambah di Medina 10 tahun. Selalu berdoa terus dan setelah 23 tahun beliau jadi Rasul baru dikabulkan doanya bisa menguasai atau bisa membuka kota Mekah atau menaklukkan kota Mekah. Artinya bahwa kita dianjurkan selalu berdoa dan jangan bosan-bosan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya fadlu bil walidain wa khidmatuhuma, keutamaan birrul walidain. Di situ kalau kepada orang tua itu menggunakan kata bir, bukan menggunakan kata to'at, bukan to'atul walidain tapi birrul walidain. Karena bir itu di atasnya taat. Jadi kepada orang tua itu bukan hanya sekedar taat, tapi kepada orang tua itu bir, berbuat baik, birrun, berbuat baik. Berbuat baik itu ya banyak sekali ya. Jadi hal-hal yang menjadikan orang tua itu baik, bahkan laki saluhuma ala wala wal ahli. Ini meskipun mungkin di kita banyak yang belum bisa, tapi diusahakan harus mendahulukan kedua orang tua daripada anak dan istri. Ibu bisa, misalnya ibu kita minta, istri kita minta barangnya satu, dahulukan siapa? Mesti yang banyak dahulukan istri. Meskipun orang tua itu kalau orang tua pintar, ini bu, kan dengan bu, kalau pulau di luar barangnya enggak roh. Enggak disik dengan mesti bu itu orang bojo gitu ya. Anak minta, orang tua minta barangnya satu, maka harusnya mendahulukan orang tua itu ya. Yang mendahulukan orang tua. Jadi birrul walidain wa khidmatuhuma wa isaruhuma ala walad wal ahl. Bahkan mendahulukan wa tahammulul masyaqqat li ajlihima. Meskipun berat ya. Yang namanya birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua itu juga tidak suatu yang gampang. Maka banyak contoh-contoh orang-orang terdahulu yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah tinggi-tinggi disebabkan karena birrul walidain, masya Allah. Kemudian al-habbu al-infaq wal intifaq anil haram wal siyaman ba'dal quwwati 'alaiha wal hamdu lillah. Wajib menahan untuk menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai terjerumus pada kemaksiatan. Sebenarnya yang digambarkan di sini ada pemuda yang dia cinta sama keponakannya, anak pamannya yang berarti sepupunya, anak sepupunya pun mencintai dia, tapi sebelum ada akhir pernikahannya, maka dia selalu menjauhinya. Sehingga ketika dia mau zina, ternyata si ceweknya bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka dia tersentak, akhirnya kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlu hasnil ahdi wa adail amanah wa samahah fil mu'amilah. Kemudian keutamaan orang itu yang menjaga amanah. Menjaga amanah, baik itu amanah itu urusan maliyah atau urusan yang lain.
Bagaimana ada pemuda di sini yang punya karyawan yang pergi belum dibayar. Ini BPY, ini. Kalau kita kadang-kadang kan rumus beneran belum bayar ya, duit diangkat. Ya. Tapi dia enggak, ternyata uangnya itu dijaga. Bahkan bukan hanya dijaga, dikembangkan buat beli sapi, buat beli kambing, sampai jumlahnya 1 gunung, 2 gunung penuh. Tiba-tiba setelah beberapa tahun si karyawannya datang, mana upahku 2 tahun yang lalu yang belum aku ambil. Maka orang itu bilang, dulu upahku yang jadi kambing 1 gunung dan sapi 1 gunung, kamu jangan ngecil. Saya karyawan aja, jawabannya itu enggak ngecil, bener karena sudah saya kembangkan. Akhirnya si karyawan itu ngambil semuanya dan si bosnya nggak dikasih 1 pun. Tapi dia ridho saja. Ini namanya orang yang amanah. Maka menjadikan sebab doanya juga bersama oleh Allah. Kemudian isbatu karomati awliya illa bisolihin wa hum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Menetapkan tentang karomah para wali, karomahnya orang-orang saleh. Tapi jangan keliru, yang disebut wali yang ada karomahnya itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman kepada Allah dan mereka senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang disebut wali tapi kok nggak takwa, bukan wali. Atau kalau wali bukan wali Allah, tapi wali syaitan, gitu ya. Walinya setan. Karena wali Allah itu pasti beriman dan bertakwa kepada Allah. Ada wali kok nggak sholat, nggak puasa, itu bukan wali. Atau wali tapi bukan wali Allah, wali syaitan. Wahum yastatiruna biha mukhafatar riya. Wali Allah itu selalu ikhlas menutup amalnya, takut jariah. Wa amma atiya'ul wilayah wa mudadhirul makharij syaitaniyah atuhul niran wa bisyais wa sayma wali pada sadar ketika makin malah alamat. Kalau yang disebut wali di situ kok orang yang orang cerdas apa paling pandai sisanya gerejon, jadi dia dibakar nggak empannya, ditembak laka-laka, dibecil misalnya, itu bukan wali ya. Tapi itu bisa dilakukan oleh orang yang berkolaborasi dengan setan. Bahkan bukan wali bukan yang begitu, tapi wali itu yang senantiasa beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah la yudhi'u ajran ahsana amalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal. Amalnya orang yang beramal baik tidak akan disia-siakan. Sekecil apapun amal pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan pasti ada imbalannya di sisi Allah, dan Allah tidak akan mendoliminya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau tanamannya baik pasti akan memanen sesuatu yang baik. Kalau tanamannya jelek akan memanen tanaman yang jelek. Wa fi fatin Nawawi al-bab bi hadzal hadis isyaratun ila al-ikhlas hablun najah wa turqul hayat. Di hadis ini Imam Nawawi memasukkan bab ini di dalam bab ikhlas, di dalam bab niat. Padahal isinya orang yang bertawasul kepada Allah. Tapi di situ disebutkan bahwa 3 orang yang bertawasul itu sangat-sangat ikhlas. Dia tidak ada sedikit pun untuk menginginkan memamerkan amalnya itu. Tapi kemudian karena keikhlasannya itulah direkam oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah sehingga sampai kepada kita. Tapi kita nggak tahu pemuda itu namanya siapa, rumahnya mana, ya, negaranya mana, anaknya siapa, kita nggak tahu. Hanya aja, gitu ya, aja pemuda yang terjebak di pintu gua, tapi kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anahu la yanju an qurbi dunya wa ahwal akhirah illa al-mukhlisun. Dan orang yang akan selamat di dunia dan selamat di akhirat adalah hanya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hadis ini adalah menjadi bab terakhir dalam bab ikhlas.
Karena hadis nomor berikutnya sudah masuk dalam bab yang kedua, yaitu bab at-taubah. Artinya keikhlasan ditutup dengan sebuah contoh amalan seseorang yang ikhlas karena Allah, dan kemudian Allah mengabulkan doanya, Allah memuliakannya, dan Allah menjunjung tinggi derajatnya disebabkan karena keikhlasannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk senantiasa semangat beramal dan semangat untuk menjaga keikhlasan kita. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.